Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya. Jumpa lagi dengan saya David Putra dari RP Group. Kita berjumpa pada video edukasi digital marketing RP ya. Seri yang ke-13 nih kalau nggak salah ya. Video yang ke-13 ya teman-teman yang belum nonton video ke-12 dan ke belakang silakan cari di akun YouTube RP ya. Nah, ini saya pengen cerita sesuatu yang wah ya, luar biasa. Tadi malam kita habis mengadakan pertemuan kedua dengan peserta kelas LBS Zoom. Alhamdulillah ada satu peserta yang sudah closing, ini dengan closing enak ya, closing 10 penjualan. Wah, saya bilangnya 10 penjualan. Ya. 10 penjualan dalam 1 minggu. Ya, 10 penjualan itu maksudnya 10 orang. Ya. Tapi paketnya terjual 13. Jadi satu orang ada yang beli lebih dari satu. Ya. Jadi 13 paket kosmetik ya, paket kosmetik harganya satu paket 270.000 ya, satu paket 270.000 kalau dikali 13 sekitar 3.510.000, 3.500.000 ya dalam seminggu. Nah ini teman-teman perlu tahu ceritanya nih ya, saya kasih bocoran ya di awal ini ya, sebelum nanti saya wawancara orangnya, karena nanti saya janjian dengan namanya Mbak Yuvenda Aifa ya, akan saya janji buat video testimoni rekaman seperti apa cara yang beliau lakukan, lalu mungkin kita bisa lihat sedikit akunnya nanti ya, akun Facebooknya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya ngelihat video berikutnya nanti. Saat ini saya kasih bocorannya dikit ya, bagaimana Mbak Yuvenda bisa closing 13 paket kosmetik kali 270.000 ya, 3,5 juta untuk 10 pembeli dalam 1 minggu ya. Dan itu terjadi setiap hari. Nah, teman-teman ya, jangan kaget nih di Facebook ternyata kalau sudah berhasil terjadi tiap hari penjualan. Wah, tiap hari atau hampir tiap hari. Ya, kalau beliau katanya tiap hari ya. Nah, ceritanya nih di awal ya, Mbak Yuvenda juga rugi. Nah, ini cerita ini. Jadi ini baru masuk pertemuan kedua nih tadi malam. Pertemuan kedua sudah closing ya. Padahal pertemuannya ada 5. Gimana bisa closing? Nah, ini ceritanya, nggak ujuk-ujuk langsung closing ya. Karena pada pertemuan pertama kemarin, kita baru membahas riset audience dan review bagaimana tipe-tipe iklan Facebook ya. Tapi Mbak Yuvenda itu ternyata sudah pernah belajar di luar pas iklan, cuman saya lihat caranya salah. Ya, ada cara yang salah ya. Mungkin saking semangatnya ya, satu hari pasang iklannya 100.000 ya, 100.000 targetnya anggaran 3 juta. Jadi Mbak Yuvenda punya anggaran 3 juta mau dihabisin sehari 100.000 sampai sebulan. Dalam seminggu pertama ya, beliau pasang iklan katanya rugi, habis 900.000. 900.000 habis ya, 900.000 ya habis, belum ada penjualan katanya. Iklannya iklan tipe konversi WA. Jadi Mbak Yuvenda langsung pasang iklan konversi tipe WA. Kan di konversi itu ada yang diarahkan ke web, masukkan ke WA ya, tipe WA. Saya sedikit lihat akunnya pada pertemuan pertama, review, ternyata tipe konversi yang dimaksud itu belum mendapatkan pengunjung yang hot ya, belum di custom audience. Ya, jadi pengunjung yang datang ke web langsung dibuat konversi. Ya, langsung dibuat konversi, targetnya sih konversi kan penjualan ya. Jadi 100.000 dipasang, banyak sih yang WA, banyak yang masuk WA katanya ya. Tiap hari itu ada 10, ya dari 100.000 minimal 10 tuh ada yang masuk WA. Ya, berarti kali seminggu 70 ya. 70 yang masuk WA belum ada closing. Wah, saya bilang sayang Pak, di kita diajarin dulu 25.000 per hari karena masih belajar. Nanti kalaupun rugi nggak terlalu gede ya. Tapi Mbak Yuvenda langsung 100.000. Saya bilang ada 2 opsi nih, mau diturunin anggarannya atau diganti iklannya. Nah, kata saya konsepnya begini, kalau mau dapat bagus iklan konversi, yang konversi ini, Mbak Yuvenda harus buat iklan basic dulu, pemirsa basic, di mana pemisahnya bisa di custom tembak nanti ya. Contoh iklannya traffic, buat iklan tipe traffic ya, ini buat tipe traffic ke web Mbak Yuvenda, lalu pasang pixel ya, pasang pixel, dari situ nanti
buat iklan konversi yang nembak orang yang sudah berkunjung ke web, karena ada pixelnya sudah mencatat ya pengunjung di web. Lalu pemirsanya, kata saya, tolong diperhatikan ya, karena pemirsanya itu Mbak Ivenda minatnya banyak ya. Tolong diperhatikan sampai persempit ke perilaku pemirsanya ya, persempit perilaku. Nah, akhirnya Mbak Ivenda paham alurnya, oh seperti itu ternyata ya. Ya oke, nanti saya perbaiki, kata beliau ya. Waktu berjalan seminggu setelah itu ya, selesai, karena kita sudah ada diskusi lah, tanya jawab di grup Telegram setelah itu ya. Mbak Ivenda juga aktif tanya jawab di grup Telegram, kenapa iklannya berhenti, kenapa berapa harga iklan per klik yang bagus ya. Pada saat iklannya mungkin salah pasang kemarin, seminggu pertama itu satu pengunjung dapat 14.000 ya. Nah, sekarang dengan iklan yang sudah bagus, satu pengunjung sekitar 5.000 ya, itu perubahannya ya. Lalu setiap hari ada penjualan. Nah, itu kita wawancara di depan teman-teman kemarin ya, kita tanya, ternyata beliau menerapkan tipe ini, traffic terus tipe konversi. Nah, bagaimana bisa terjadi penjualan? Ya, karena orangnya sudah dibuat WAM dulu ya, diperkenalkan dulu WAM ya. WAM ke hot sebenarnya arahnya, tapi karena iklannya 2 ya, bisa WAM bisa hot lah ya. Karena baru 2, idealnya sih tembaknya macam-macam ya. Bisa traffic dulu, dari traffic dulu bisa tembak ke fanpage atau bisa tembak ke status ya, atau kita tembak video ya. Tapi dari traffic langsung ke konversi itu alhamdulillah cuma 2 lapis. Iklannya 2 lapis ya, langsung dapat penjualan. Nah, teman-teman perlu nanti menerapkan strategi ini ya. Kalau mendapat penjualan di Facebook, jangan berharap satu iklan langsung closing ya. Apalagi anggaran kita mau coba-coba 25.000 ya. Makanya dalam seminggu itu harus direview. Kalau bisa di stop iklannya kalau nggak berhasil ya, atau diganti iklannya kalau nggak berhasil. Karena kita sedang belajar ini, ya, teman-teman sedang belajar. Kecuali kalau udah berhasil ya, dapat order kayak Mbak Yuvenda ini, itu bisa kreasi mau pasang iklan berapa aja kan udah berhasil ya. Setelahnya udah closing, udah dapat celahnya, tinggal nambah anggaran atau nambah iklan, nambah kampanye ya. Teman-teman yang sudah pasang iklan Facebook juga lihat ya, di mana salahnya kok nggak closing atau di mana salahnya kok closingnya mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali ya, rugi misalnya. Cari tahu apakah karena tipe iklan yang salah seperti tadi Mbak Yuvena ya, audien yang salah, pemirsanya yang salah, penempatannya atau pemilihannya, atau copywriting-nya yang kurang greget. Nah, ini perlu analisa lebih lanjut ya. Bagi yang sudah ikut kelas Zoom, RBS, RP itu bisa lihat video-video yang kemarin, itu ada contoh-contohnya buat copywriting, buat pemirsa lebih mendalam, ya bagaimana milih iklan, itu ada contohnya. Bagi teman-teman yang ikut channel RP ini, silakan terus gali informasi dari kami, apa-apa saja ya tips di digital marketing yang kita lakukan di kelas ya, dan dipraktekkan ke murid. Nah, biasanya saya buat materi materi edukasi ini berdasarkan studi kasus biasanya ya. Studi kasus murid bertanya, studi kasus murid berhasil, studi kasus murid gagal ya. Studi kasus saya ngajar berhasil, saya ngajar gagal, itu biasa dibuat video ya edukasi. Insya Allah ya. Mudah-mudahan lancar dan tidak ada kendala ya. Dan teman-teman bisa merasakan manfaatnya. Oke, kalau teman-teman merasa manfaatnya, silakan share video ini ya. Silakan share video ini seluas-luasnya kemana saja ya, supaya makin banyak orang melek ya, melek digital marketing, supaya semakin banyak orang tidak boncos. Karena kabarnya begitu banyak di luar sana orang yang boncos pasang iklan, baik iklan Google atau Facebook, tapi tidak tahu cara memperbaikinya. Hampir putus asa, setengah putus asa ya. Terus kalau teman-teman mau dapat update terbaru, silakan subscribe ya, subscribe di bawah ya, video YouTube RUP ini supaya dapat informasi via email otomatis ya, subscribe. Sekian dari saya ya, supaya teman-teman bisa praktek dengan semangat ya. Praktek, praktek, praktek ya. Sukses buat kita yang mau berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya ya. Terima kasih.